Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Sehat sedaya nggih? Alhamdulillah. Ya. Ustaz Ketua kita Ustaz Haris Darmawan yang saya muliakan, para sesepuh nanti sepuh atau senior kula niki guru saya, karena Ustaz Hamdan Hambali dengan Ustaz Herman Fuadi guru saya dan Bapak Ibu semuanya. Ini kalian ini pengajian seragam itu biasanya lebih bagus daripada yang tidak seragam. Ya, saya diminta untuk menyampaikan sebuah judul yang menurut saya menunjukkan bahwa pengajian ini sudah setingkat di atas rata-rata. Ya, wawasan tabligh itu judul utamanya. Islam sebagai way of life. Jalan hidup. Islam sebagai jalan hidup. Ya, tadi sudah diperkenalkan, saya kebetulan di majelis tabligh. Tapi kalau tema pengajian saya itu rata-rata tentang tarjih. Ya, jadi sering orang katakan bahwa ini Ustaz Sakir ini orang majelis tabligh tapi rasa tarjih. Ya, kebetulan saya juga di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta di Fakultas Agama Islam. Kalau bahasa Jawanya UMM, ya. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Bapak Ibu, tadi sudah diantarkan Islam ini kalau kita lihat di diktum resminya Muhammadiyah itu disebutkan bahwa dari kata silmun atau salam yang berarti assalam, selamat. Ya, jadi agama yang mengajak pada keselamatan, tentu keselamatan di dunia dan di akhirat. Kemudian makna bahasa Islam juga itu berarti as-sulhu wal aman, damai dan tentram. Jadi biasa kita terjemahkan dengan aman tentram. Ya. Jadi agama ini memang menghendaki kedamaian. Loh, kok ada perintah perang? Perang itu pun tujuannya untuk damai, bukan untuk perang itu sendiri. Ya. Kalau orang ada yang ngeyel, wa in ta'ifatan minal mu'minina qatatalu, di antara orang mukmin itu berperang, nah, kita diperintahkan untuk mendamaikan. Tapi kalau di antara orang mukmin itu ada yang ngeyel, fa'im bagot, ya, tidak mau mendengar dan tidak mau diajak untuk berdamai, maka kamu boleh memeranginya. Nah, memerangi sendiri itu tujuannya untuk mendamaikan. Makna yang lain dari Islam adalah al-istislam. Al-istislam itu artinya berserah diri. Memang agama ini mengajak kita untuk berserah diri kepada zat yang memang kita pantas untuk berserah diri kepadanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak ada yang paling pantas untuk kita berserah diri kecuali hanya pada Dia. Ya, nah, ketika kita berserah diri kepada Sang Khalik, Sang Malik yang menguasai hidup dan kehidupan kita di dunia ataupun di akhirat, maka justru keselamatan yang kita dapatkan. Ya. Kemudian maknanya lagi al-khudu' wal id'an.
artinya tunduk. Ya, tunduk. Memang agama ini mengajarkan pada ketundukan, ya, kepada Allah. Ya, ketundukan kepada Allah. Kemudian yang terakhir adalah at-ta'ah, patuh. Ini makna Islam secara bahasa. Kemudian menurut Muhammadiyah itu Islam adalah din. Nanti tidak di HPT, din atau agama yang bersumber dari Allah, yang dibawa melalui para rasulnya. Jadi bukan hanya Nabi Muhammad SAW. Sejak Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi terakhir Muhammad SAW untuk kemaslahatan manusia, dunia dan akhirat. Tapi ketika terjadi penyimpangan ajaran agama oleh pengikutnya yang sudah tidak menjadi pengikut setia lagi, orang tahu ngaji, yang ngedukun, ya akhirnya menyimpang, ya menyimpang. Nah, maka ketika terjadi penyimpangan itu bukan lagi Allah yang esa, yang muncullah dengan berbagai macam keyakinan, ya Trinity lah, ya harusnya tauhid, dan itu masih terjaga dalam Injil Barnabas. Ya. Nah, maka kemudian diutuslah Nabi Muhammad SAW untuk mengembalikan kemurnian agama ini, ya, agama dari Allah. Ya. Jadi falamma ahassa Isa minhumul kufr qala man ansari ila Allah. Jadi ya ketika pengikut Nabi Isa itu sudah mulai Nabi Isa merasakan ada kekufuran, ya, kemudian dia mengatakan pada pengikutnya yang 12 itu, man ansari ila Allah, siapa sih yang mau menjadi penolongku, ya. Nah, kemudian qolal hawariyun nahnu ansarullah, kamilah penolong Allah itu. Penolong Allah itu bukan berarti Allah teman, ya. Allah itu tidak butuh pertolongan kita. Catat ini, tidak membutuhkan pertolongan kita. Semua umat manusia mau taat kepada Allah itu tidak menambah kekuasaan Allah. Dan sekiranya umat manusia semuanya mau kufur juga tidak mengurangi kekuasaan Allah. Ya, jadi jangan merasa saya sudah menyumbang untuk Islam dengan cara saya berislam. Ya, keren. Jadi jangan sombong gitu, ya. Saya sudah menyumbang untuk Islam dengan maksudnya saya ke dalam Islam. Tidak. Ya, karena itu juga tidak menambah kekuasaan Allah. Nah, tapi kitalah yang membutuhkan Islam itu. Kita jadikan sebagai pedoman hidup, ya, yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah Nabi-Nya. Nah, maka Islam itu kemudian sudah menyempit maknanya menjadi apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah, berupa aturan yang berisi perintah. Jadi Islam hanya ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu agama yang berisi aturan, perintah, larangan, dan petunjuk untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Nanti dibuka himpunan putusan Fakih halaman 276. Nah, itulah yang kemudian Islam disebut oleh Allah inna dina indallahil Islam. Sampai sekarang ajaran Islam masih terpelihara, tidak ada perubahan sejak masa Nabi Muhammad SAW sampai sekarang. Sementara kitab-kitab mereka itu sudah ada perubahan karena ada kepentingan, ya, karena ada perbedaan pendapat, karena kehilangan yang asli yang mana. Kalau kita kan ada hadis, dan hadis itu punya sanad. Ya, punya sanad sehingga itu yang terpelihara. Jadi salah satu keunggulan Islam itu karena
ada sanad, al-isnadu minad din. Ya, dan sanad ini bagian dari agama. Hadis itu kan ada sanad periwayatnya. Kamu dapat perkataan ini yang katanya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari mana? Oh, dari guru saya. Gurumu itu mendapatkan hadis dari mana? Dari guru saya juga. Gurumu gurumu itu dapat hadis dari mana? Dia baru nyandar kepada sahabat. Jadi bukan Al-Bukhari, bukan Muslim, bukan Abu Dawud, bukan At-Tirmizi yang ketemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi yang ketemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanyalah sahabat. Nah, maka Ibnu Mubarak itu mengatakan al-isnadu minad din. Agama itu, al-isnad itu bagian dari agama. Laulal isnad, sekiranya tidak ada sanad dalam hadis itu, la qala man syaa ma syaa. Maka siapapun boleh mengatakan apa yang dimaui. Jadi sakarmu. Kalau Islam tidak punya dasar. Nah, disitulah kemudian Muhammadiyah hadir. Karena Islam itu sudah mulai ada campuran-campuran yang tidak jelas dari mana sumbernya. Barulah kemudian ditanya, ini dari mana nih? Maka Muhammadiyah menuntunkan ya harus berlandaskan kepada perintah Allah atau perintah Tuhan, yakni Al-Quran, dan bimbingan dari Nabi Muhammad SAW, yakni Al-Hadis. Itulah Islam menurut Muhammadiyah. Adapun nanti kalau terjadi perbedaan pendapat, selama itu masih furu'iyah, tidak ada masalah. Ya, masalah cabang. Tapi masalah pokok, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, itu yang masalah pokok. Ya, sholat itu juga termasuk masalah pokok. Yang penting sallu kama ra'aitumuni usolli. Dalam masalah akidah harus benar. Ya, harus benar dan harus kuat. Karena godaan di dunia ini luar biasa. Nah, makanya Muhammadiyah itu mengatakan bahwa Islam yang menjadi pedoman hidup itu memiliki 4 muatan atau memiliki 4 unsur. Yang pertama ada unsur akidah. Ya, meyakini bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang pantas untuk disembah. Ya, kemudian ya meyakini rukun iman yang 6 itu. Ya, kemudian yang kedua ada unsur akhlak. Nah, akhlak ini sebenarnya pengaruhnya dari akidah. Kita tahu hadis riwayat Tirmidzi, akmalul mukminina imanan ahsanuhum khuluqa. Ya, kalau di Malini dulu kita diajari suruh hafalkan itu. Orang mukmin yang paling bagus imannya, yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Jadi kalau ada akhlaknya yang tidak bagus, imannya yang masalah. Ya, karena orang Islam itu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Islam itu orang yang memberikan keselamatan, membiarkan, tidak mengganggu. Man salimal muslimuna, orang-orang yang mendambakan kedamaian. Ya, dari gangguan min lisanihi, dari gangguan lisannya, wayadi, dan tangannya. Nah, itulah orang-orang Islam. Ya, orang Islam adalah orang yang memberikan keselamatan kepada orang yang mendambakan kedamaian bil lisanihi wayadi, dari gangguan lisan dan tangannya. Nah, itulah ya. Jadi apinya itu pemantiknya itu dari akidah. Orang berakhlak itu karena akidah. Kenapa ada orang yang berbuat baik padahal orang itu tidak pernah berbuat baik kepada dia, belum pernah ketemu dalam satu forum, tidak ada juga hubungan saudara. Ya, tapi kenapa orang itu berbuat baik atau kita berbuat baik sama orang itu? Karena Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik pada siapapun. Tidak peduli dari mana agamanya. Ya, selama dia bukan orang zalim. Ya, selama dia bukan orang zalim. Kalau orang zalim itu ya didakwai,
Ya, kalau bisa dihentikan kezalimannya, ya, melihat kemungkaran, hentikan dengan tangannya, lakukan dengan tangan. Karena itu cara efektif untuk menghentikan gangguan atau kezaliman berlanjut. Kalau tidak bisa, mungkin karena ada resiko, ya omon-omon aja nggak masalah. Min lisanihi, menasihati. Kalau tidak bisa, ya dengan hatinya doa. Ya, tidak setuju dengan itu dan lalu berdoa kepada Allah, ya Allah hentikan kezaliman. Tetapi ingat, Nabi SAW bilang, wadzalika adhaful iman. Doa itu adalah selemah-lemahnya iman. Karena tidak bisa ngapa-ngapain. Kayak kita ini Israel, ada nggak kewajiban untuk menghentikan kekejaman Israel yang melakukan genosida? Ya, kita jihad. Oh, orang sana, ayo, ya, ayo. Baru berniat begitu, diposting di medsos, langsung di take down. Ya, padahal maunya kan amar ma'ruf nahi munkar. Baru itu sudah dihentikan itu lajunya supaya dihilangkan medsosnya itu. Ya seperti beberapa teman itu, ada yang ngetes teman itu, coba bicara tentang Palestina, langsung take down. Ya, ini juga nanti di take down juga kalau misalnya. Ya, tapi bismillah, kadang-kadang selamat juga. Ya, jadi itu kira-kira. Ya, ini persoalan kemanusiaan, bukan persoalan sekedar agama. Nah itu, apalagi dia sesama muslim, tambah wajib lagi kita. Jangankan dia muslim, manusia saja kita wajib untuk menolong. Ya, nah kemudian yang ketiga itu masalah sholat. Sholat itu juga tidak lepas dari pemantiknya itu akidah. Ya, pemantiknya akidah. Ya, ini tadi sudah diumumkan. Di sini saya katakan itu kuat sekali itu. Coba misalnya ayat yang paling sering kita dengar di Muhammadiyah itu Al-Ma'un, kan? Coba ayat pertama apa? Ar-ra'aita alladzi yukadzibu bid-din. Artinya, apakah kamu mengetahui? Ya, melihat ar-ra'aita alladzi yukadzibu bid-din, yang mendustakan agama, yang mendustakan hari pembalasan. Jadi kalau din itu satu akar dengan kata dain. Dain itu biasanya hubungan atas bawah. Ya, dain itu kan utang. Ya, ada yang mengutangi, ada yang ngutang, ada yang mengutangi. Nah, yang mengutangi itu lebih atas posisinya dibanding daripada ya ngutang. Ya, ngutang itu mau wani kok ya, Indonesia lawan ini, utang mau oke no. Misal contoh aja. Ya, atau kita lah, ya. Kadang silaturahmi lebaran tidak jadi muncul. Kenapa? Karena dia punya utang sama ponaannya yang belum lunas, pada ditagih. Lebih bagus tidak muncul. Ya. Maaf kayak batin ya, utangnya kapan disahur Pak? Lebih bagus tidak berangkat. Ya. Nah, kayak begitu. Ya, kita juga tidak berani kalau misalnya kita ketergantungan kita tinggi. Nah, itu dain. Ya, negara pendonor, namanya si donor utang. Ya. Nah, tidak berani ngapa-ngapain kalau misalnya kita diutangi. Ya, newani yo sahur saiki. Tidak berani. Ah, itu dain. Ada din. Din itu juga hubungan atas bawah. Dunia dan akhirat, penguasa hari pembalasan. Nah, ini kita yakin ini Maliki Yaumiddin. Itu kan salah satu sifat Allah Al-Malik. Nama Allah Al-Malik, hambanya disebut dengan Abdul Malik, sang penguasa dunia akhirat, di mana nanti semuanya kita akan kembali ke sana. Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Nah, orang Muhammadiyah ini maaf agak sedikit kurang membahas masalah spiritual.
Yang kadang-kadang kalau misalnya kita tidak begitu peduli dengan persoalan spiritual, padahal itulah hakikat. Jadi tubuh ini ada namanya spiritnya, ada jiwanya. Kalau dalam tubuh ini tidak ada jiwanya, sebenarnya dia adalah zombie. Ada raganya tapi tidak ada jiwanya. Ya, tidak ada kehidupan dalam dirinya. Ya. Nah, dalam Islam itu ruhnya itu spiritual, persoalan akidah. Makanya kadang-kadang itu pembahasannya akidahnya hidup atau tidak. Menurut pembuatan tauhid yang hidup, ya, ataukah mati? Kalau kita melihat kemungkaran terjadi di depan mata kita, kita tutupi kemungkaran dan kezaliman, kekejian, kita tidak bergerak untuk membela, itu sebenarnya akidah kita tidak berfungsi, mati. Ya, makanya orang Islam itu ketika dia menjalankan agama Islam secara sempurna, tidak mungkin dia membiarkan kezaliman, kekejian, kemungkaran berlalu lalang di depan matanya. Kalau dia bisa hentikan dengan tangannya, langsung korban dia lakukan. Ya kalau dulu tidak ada senjata, kanuragan lah. Makanya tapak suci itu menjadi penting. Ya, tapak suci menjadi penting. Dai, mubalik itu modalnya tapak suci. Ya, makanya diajari supaya dia percaya diri. Kapanpun, dimanapun dia berada, dia percaya diri. Beda kan? Kalau orang tidak punya ilmu bela diri, paling dapat serangan itu dapat ancaman, panik dia. Tapi kalau punya, paling dia senyum-senyum karena dia tahu penawarnya. Dia tahu penawarnya. Makanya dia tenang-tenang saja ketika menghadapi preman, menghadapi, karena dia punya modal untuk menghindar, untuk membentuk itu. Ya, makanya jadi mubalik itu kalau mau paripurna, selain punya kekuatan akal, punya kekuatan spiritual, ini yang penting ini spiritualnya. Nanti kemudian ini akal harus diasah, kemudian raga juga harus diperkuat, dipercepat. Ya, kemudian jamaah juga, kekuatan jamaah ini juga penting. Kalau kita masih ingat kan Prof. Amin Rais itu sebenarnya dari dulu mau ditangkap itu. Sejak masanya Pak Harto itu. Tapi ada Menteri Dalam Negeri namanya Pak Suparjo Rustam, dia mengatakan, wah ini Pak Amin ini sebagai ketua tokoh Muhammadiyah ini, kalau kita ambil lebih cepat lagi kita kenanya itu. Ya, makanya ya kalau domba itu baru akan diserang kalau dia menyendiri. Makanya harus berjamaah. Alaikum bil jamaah. Ini dari hadis Nabi juga. Wajib atas kamu untuk berjamaah. Jadi itu ya, sholat. Sholat itu kalau kita lihat Al-Ma'un, ayat pertama, Ar-Ra'aital ladzi yukadzibu biddin. Itu bab apa itu? Kalau misalnya kita ada 4 ajaran Islam, akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah duniawiyah. Ayat pertama berkenaan dengan apa? Akidah. Iya kan? Akidah. Tadi saya berbicara itu. Bab akidah kan persoalan keyakinan akan hari akhir. Bahwa pasti ada hari akhir. Kenapa? Kenapa kita harus yakin dengan hari akhir? Ya karena itulah keadilan Allah. Karena keadilan Allah, ya konsep dunia itu mungkin kita dapat, mungkin tidak. Itu konsep dunia. Ada orang yang sudah berupaya dengan segala tenaga dan pikirannya, hartanya sudah habis-habisan, dia tinggalkan rumahnya untuk bekerja. Tapi belum sempat dia nikmati hasil dari pekerjaannya, sudah dibunuh orang secara zalim.
Kira-kira adil tidak Allah itu kalau tidak mengadakan akhirat, di mana di akhirat itu ada surga dan neraka? Karena keadilan Allah, maka Allah adakan akhirat. Dialah Malik Yaumiddin. Disiapkan surga bagi orang-orang yang dizalimi selama hidupnya. Makanya juga doanya makbul ya. Itu isyarat bahwa kita jangan menzalimi orang. Bahkan dengan kata-kata, sholatmu jadi tidak berguna kalau lisanmu tajam membicarakan keburukan saudaranya. Tidak ada gunanya sholatmu, karena itu akan menjadi pengurang nanti. Tahu kan hadis muflis itu? Tahukah kamu siapa yang muflis itu? Orang muflis apa? Bangkrut. Apa jawab sahabat? Muflis itu orang yang bangkrut, hartanya tidak ada lagi yang tersisa. Tapi apa kata Nabi SAW? Bukan itu yang saya maksud. Muflis itu adalah orang yang bangkrut amal solehnya, amal puasanya, amal sholatnya, amalnya di Muhammadiyah. Nek orang aku masjidnya orang bangun. Nek orang aku boleh sopo. Jadi nek orang aku itu berbahaya itu. Bisa hapus itu. Ya, bisa hapus. Ya, karakter untuk menceritakan kebaikan. Tadinya kebaikannya sudah dicatat oleh Allah, tapi di akhir-akhir masa hidupnya nek orang aku. Padahal semua atas izin Allah. Hati-hati. Ya. Jadi itu apa namanya? Tentang saya kembali tentang akidah, keyakinan akan hari akhirat. Nah, kalau orang yang zalim, dia hidup dari kezaliman, dia bisa kaya dari kezaliman, dari merampok uang tetangganya. Wah, orang sakit kalau preman itu sepremannya preman itu, kalau dia biasanya jadi preman itu jadi jagoan mencuri merampok itu kalau dijauh dari rumahnya itu. Tapi kalau ada pencuri itu mencuri tetangganya sendiri, itu sakit orang itu. Mencuri barang milik saudaranya sendiri, itu sakit. Harusnya dia jaga kan. Itu ada beberapa preman yang dia malah melintang, dikenalnya itu di sana. Kalau di sini dikenal sebagai orang baik. Ya, tapi kalau yang jauh, dia dikenal jagoan itu, orang pada takut. Tapi ada orang yang tetangganya sendiri dia makan, waduh, agar makan tanaman, itu sakit orang. Iya sakit. Sama dengan ada orang Indonesia yang jelas preambulnya mengatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Preambul malah membela Zionis Israel. Ya, tahu kan yang saya maksud? Ya, yang lagi viral ini, yang lagi viral ada perempuan itu, ya Allah berdebat sangat. Dia Ustaz Hussein itu sudah mengatakan ini bukan apa-apa, ini sudah genosida ini. Israel tidak pernah menyerang kecuali hanya pangkalan militer tentara Hamas, tidak pernah salah sasaran. Mantannya cicak. Bagaimana tidak pernah? Dia menyerang rumah sakit, bahkan rumah sakit Indonesia. Apa ada pangkalan di sana di bawahnya? Rumah sakit Indonesia. Ya. Tempat pengungsian, sekolah-sekolah, bukan hanya sekolah muslim, non-muslim, ya Kristen juga dia serang gitu. Saya katakan ya Allah ya Rabbi, udah bisa nggak mereka damai? Damai kan lebih indah. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agama silakan. Yahudi menjalankan agamanya sendiri, Nasrani karena itu kota bersama memang nabi-nabi itu lahirnya di situ. Menyebarkan Islam di situ. Bisa nggak damai?
Nah, itulah Islam harus dihadirkan. Ketika Islam mayoritas, insya Allah aman. Coba deh, di Indonesia kan aman-aman saja. Coba ketika minoritas, wah habis Pak. Makanya itulah pentingnya dakwah. Ya, dakwah Islam harus disebarkan. Ya, ada apa namanya? Ada ayat itu, ada ayat apa? Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fajirhu. Apabila ada orang musyrik yang minta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia. Coba, orang yang mempersekutukan Allah minta perlindungan kepada kita, lindungi dia, fajirhu. Ya, kenapa dilindungi? Dia orang tidak paham. Ya, kemudian setelah itu sampaikan dakwah Islam itu begini. Ya, dengan perilaku. Kan banyak tentara-tentara Israel itu ditawan, diperlakukan dengan baik. Setelah itu dilepas lagi, saya dilindungi, saya dinikan. Oh, tidak boleh sekarang oleh Netanyahu. Ya, tidak boleh. Ini wah, nggak boleh seperti itu. Dia larang itu untuk memberikan konferensi pers. Ya, karena justru membela ini, membela ya Palestina. Stop. Ya, itu yang dilakukan. Jadi kenapa ada orang yang malah membela Israel yang melakukan genosida? Ya, saya tidak apa-apa, tidak. Sebenarnya ada sunnah untuk datang ke Baitul Maqdis. Saya rindu datang ke sana. Tapi kemarin Ustaz Gufron Mustaqim, ya, pada saat mengisi di kopi ngaji, ada yang hadir nggak? Mana? Gufron Mustaqim. Dia mengatakan untuk saat ini tidak usah dulu lah ziarah kepada, tidak wajib, karena kalau kita ziarah ke sana uangnya juga larinya ke tentara Israel juga. Semakin banyak kita ke sana, banyak juga ke sana uang yang masuk. Ya, tidak larinya ke Palestina karena yang menguasai adalah mereka. Api ini pendapat yang bagus. Ya, nah itu. Nah yang berikutnya araytal ladzina tubilin padzalikal ladzi yad'u yatim. Ya, yang menghardik anak yatim. Itu persoalan apa itu? Bab apa kalau misalnya 4 ajaran Islam itu? Akhlak. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Bab apa itu? Akhlak juga dan muamalah juga. Tidak membantu, tidak menganjurkan untuk membantu orang miskin. Ya. Fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang yang sholat. Tuh, kok tiba-tiba ya? Tidak membahas bab sholat, tapi bahasnya bab akidah, bab akhlak. Setelah itu langsung bab sholat. Fawailul lil musallin. Ngerti lagi? Padahal kita diperintahkan untuk sholat, kita diperintahkan untuk zakat, tapi ini tidak. Allah sendiri yang bilang celakalah bagi orang yang sholat. Ngerti kan itu? Apa yang dimaksud dengan ini? Kalau Allah konsepkan sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar wa aqimis sholat, dirikanlah sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tapi justru ada orang yang mengaku muslim justru melakukan amar munkar nahi ma'ruf. Ada. Ya. Coba nanti perhatikan pada Quran surat Al-Mu'min, sebentar. Ya ini Quran surat Al-Anfal ya. At-Taubah. Ya, At-Taubah, Quran surat At-Taubah. Ayat 71 72. Ya. Apa kata
Allah di sana. Orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan, Muhammadiyah Aisyah, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi sebagian mereka dengan sebagian yang lain itu saling menguatkan untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian apa? Ya, mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat. Ya, nanti dilihat itu At-Taubah 71 72. Terus ada orang munafik, al-munafiquna wal munafiqat, munafik laki-laki dan munafik perempuan juga mendukung satu sama lain untuk ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. 67 sebelumnya. Ya. Jadi justru beramar munkar dan bernahi ma'ruf. Ya, mereka melupakan Allah. Nasullah fanasiyahum. Maka Allah pun lupakan nanti mereka di akhirat. Jadi hati-hati. Ya, kata-kata kita ini nanti jadi ada hitungannya, dan amal perbuatan kita itu dicatat oleh Allah. Ya, sekarang mereka bisa mendapatkan fulus untuk membela kepentingan yang beramal, yang orang-orang zalim, ya, bangsa yang zalim. Tetapi nanti ada perhitungannya sendiri. Ya, hidup ini tidak lama. Makanya saya nasihatkan kepada orang janda, taubatlah. Untuk apa lagi? Hidup itu tidak lama. Kalau sudah mati, hina. Ya, hina. Karena itu pasti masuk dalam kelompok munafikun, dan yang perempuan masuk dalam kelompok munafiqat. Apa sanksi dunianya? Sanksi dunianya selain dibenci, kalau mati nanti dilarang untuk disolatkan. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. At-Taubah 84. Jangan kamu solatkan salah seorang di antara mereka apabila mati selamanya. Wala taqum ala qabrihi. Jangan juga kamu berdiri untuk mendoakan di kuburannya. Innahum kafaru billahi wa rasuli, karena sesungguhnya substansinya mereka itu sudah kufur kepada Allah dan Rasulnya. Wa matu, lalu mati, wa hum fasiqun, dalam kondisi fasik. Kenapa tidak disolatkan? Saya termasuk orang yang kalau saya sudah lihat orang seperti ini, saya pasti tidak solatkan. Apakah semua orang Islam disolatkan? Ternyata Quran, Allah mengatakan dalam Al-Quran, ada yang tidak disolatkan, dilarang. Nah, siapa yang dilarang itu? Al-Fasiqun. Siapa orang fasik itu? Innal munafiqina humul fasiqun. At-Taubah 67. Sesungguhnya orang munafik, mereka itulah orang-orang fasik. Kalau dulu guru kami itu Pak Prapto bilang, itu orang fasik itu orang yang meremehkan perintah dan larangan Allah. Dia mempermainkan perintah dan larangan Allah. Hati-hati. Ya. Istaghfir lahu aw la tastaghfir lahu. Kamu mintakan ampun terhadap mereka, orang-orang munafik ini, atau tidak. Bahkan kalau kamu mintakan ampun sampai 70 marrah, sampai 70 kali, fala yaghfirullahu lahu. Allah tidak akan pernah mengampuninya. Sekarang pilihan hidupnya terserah kita. Mau menjadi orang mukmin, al-mu'minuna haqqan, ataukah mau menjadi munafikin, munafiqah. Itu pilihan kita. Ya, makanya tadi nanti kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita sendiri di hadapan Allah. Bukan saya, bukan Ustaz Haris, dan bukan para kiai. Para kiai nanti dihisabnya itu, misalnya begini, ya, saya barusan ditanya, boleh nggak menyuap dalam rangka
untuk menjadi anggota dewan. Tapi kalau tidak disuap, ini rakyat kita ini sudah sakit, mintanya disuap, sudah miskin, sakit pula. Iya kan? Mentalnya itu loh, mental duafa, mintanya disuap, mintanya disogok. Padahal jelas, la'anallahu rasul wal murtasi, Allah laknat yang menyuap dan yang disuap. Ini karena masih jauh dari kampanye saya sampaikan. Kalau mungkin sudah kampanye, waduh, ya bisa dicegat saya di jalan. Ya, sudah jelaskan ayatnya. Tapi ada yang mengatakan boleh, karena kalau kita tidak menyuap, ya kita paham ini rakyat ini sudah seperti ini, sudah rusak seperti ini. Kalau kita tidak menyuap, maka kita tidak akan jadi, akhirnya tidak ada perwakilan kita dari umat Islam di sana. Saya katakan, Mas, rausah tertarik, Mas. Tugas kita, tugas majelis tabligh itu adalah menyadarkan, memberikan pencerahan. Tujuannya sih baik, tujuannya baik supaya nanti ada perwakilan, supaya nanti dana-dana yang besar di pemerintahan itu juga mengalir ke kita. Saya katakan cari jalan yang benar aja. Sekali jalan salah, maka nanti akan dijadikan sebagai bahan. Kamu dulu menerima kok. Sebenarnya itu masalah dunia bisa saja ditutup-tutupi, tapi di hadapan Allah tidak ada yang tertutup di mata Allah. Semuanya Allah catat. Jadi makanya jangan pernah tertarik dengan barang haram. Kalau kita mau selamat dunia akhirat, kan begitu tadi tujuannya. Agama Islam itu agama yang mengajak kita untuk selamat di dunia dan akhirat. Untuk apa 500.000? Nah, sebentar juga habis, harga barang pokok tambah mahal. Iya kan? Tapi itu neraka, barang neraka yang kita masukkan dalam perut kita. Iya, makanya hati-hati. Nah itu, jadi itu masalah sholat ternyata kaitannya juga dengan akidah dan pengaruhnya pada akhlak dan muamalah. Nah, yang terakhir itu Islam itu muamalah duniawi. Ya, suatu saat ini sering saya ceritakan di Kopi Ngaji ya, ya alhamdulillah lah banyak sekarang setiap ya. Dari sejak pandemi kita adakan setiap Sabtu pagi itu 6:30 sampai 6:30, tapi di sawah ya, di Kopi Ngaji itu Oma Sawah Bode. Ya sekarang ada 800-an ya, alhamdulillah. Tapi itu campur Muhammadiyah, NU, Salafi, Jamaah Tabligh, orang Tuli juga datang ngaji gitu. Ya alhamdulillah. Pokoknya kita bukan yang terbaik, tapi kita mau sama-sama menjadi orang yang lebih baik lagi. Ya. Nah, jadi ada orang yang haji, ceritanya itu, ya, di masjid ziarah di Madinah kan, di Masjid Nabawi. Nah, terjadilah dialog antara jamaah yang di sana dengan jamaah Indonesia, ya, dalam bahasa Inggris. Karena orang ini taunya bahasa Inggris bukan bahasa Arab. Anda dari mana katanya? Ini yang cerita ini Bangkir. Ya, bukan saya, Bang Sakir. Ya, jadi Bangkir dia. Wah, Bangkir BUMN termasuk besar dan gajinya sudah ratusan juta lah per bulan. Ya. Di mana kerjanya? Saya di Indonesia, masya Allah Indonesia banyak yang haji, makmur, orangnya baik, ramah. Apa pekerjaannya? Wah, dengan bangganya dikatakan saya Bangkir. Langsung dia lihat Bangkir. Untuk apa Anda jauh-jauh dari Indonesia dengan biaya mahal datang ke sini minta ampun pada Allah? Kalau riba Anda makan dan Anda menjadi pengaturnya, untuk apa jauh-jauh? Ya, wah orang itu langsung tersentak. Ya, padahal di Indonesia juga sudah sering
mendengarkan itu. Artinya begini, dalam ajaran Islam itu semuanya ada keterkaitan, tidak terpisah sendiri. Itu satu sistem, ya. Makanya kalau kita ngaji Bapak Ibu, ngaji di Muhammadiyah itu, walaupun kopi ngaji saya tidak sebutkan pengajian Muhammadiyah, tetapi kalau orang sudah paham, Sabtu pertama akidah, besok tentang akidah. Sabtu kedua tentang akhlak, Sabtu ketiga tentang ibadah, Sabtu keempat tentang muamalah duniawiyah. Kalau ada Sabtu kelima, Islam yang menggerakkan, ya aksi sosial, ya. Coba kalau tanpa saya jelaskan ini pengajian Muhammadiyah, orang sudah tahu kalau dia sering mengaji di Muhammadiyah. Ini ketoknya Muhammadiyah ini. Kenapa? Karena ngajinya itu bukan ngaji rame-rame, ketawa ketiwi, ya, yang menyenangkan jamaah. Ya, apa inti pengajiannya? Pokoknya lucu pol. Bukan itu, tapi ada hikmah yang kita dapatkan. Ya, ada solusi. Makanya saya bilang keahlian bertabligh itu, kalau kita misalnya melihat Muhammadiyah itu punya keahlian bertabligh. Jadi dia bertabligh itu ada solusinya yang dia dapat, yang dia berikan. Kenapa ada orang mau hadir di pengajian? Karena masalahnya di rumah itu bisa diselesaikan di pengajian itu. Makanya ikut. Oh, ustadznya tidak menyinggung masalah saya, tanya jawab. Ya, di pengajian kopi ngaji itu kita upayakan ada tanya jawab. Kalau ustadznya tidak siap, pasti dia habisin itu pengajian itu sampai selesai. Maaf, waktunya habis ya. Setelah itu saya tegur, Ustaz, kenapa tidak diberikan tanya jawab? Grogi Ustaz. Takut ditanya. Ya, ada yang begitu, tapi rata-rata ustaz kita dahsyat semua ini. Ya, ada Ustaz Fahrudin Faiz, ya, yang beliau latar belakangnya NU, tapi kita pakai di kopi ngaji. Ada Ustaz Fahrudin Batori, sekolah pendekatannya psikologi Qurani, ya. Ada Ustaz Irfan Ahada, dakwahnya lewat nyanyi-nyanyi. Ya, nembang itu, tapi nembang yang ada ya ada pesan-pesan. Ya, ada pelajarannya. Ya, bukan seperti lagunya Selamat. Ya, aju tak aju, nanina nanina nina, nanina na. Apa itu lagunya? Salahmu sendiri. Nanti di searching pengamen yang lagi viral. Jadi lagunya itu ada pelajarannya. Itu Ustaz Iwan ada. Pak Air Fahrudin dengan enteng-entengan tapi berisi. Ya, ada ketawa-ketawanya tapi tidak dominan. Nah, kayak begitu. Jadi apa? Pengajian Muhammadiyah itu ya menjadi solusi. Kenapa? Karena akidahnya dibahas, akhlaknya sebagai cerminan dari akidah yang dibahas, ibadah dibahas, kemudian muamalah dunia dia dibahas. Nah, itu dah dakwahnya. Ya, kalau ada yang tidak paham tanya jawab. Ya, dan sekarang waktunya tanya jawab. Monggo kalau mau tentang apa saja monggo. Ya, mau tentang ibadah, mau tentang